Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mana kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada siang ini merupakan sesi ketiga Pak Dokter, sesi ketiga dari setiap Jumat untuk penyiraman kalbu semua struktural SDM kita dari PT Media Fajar Quran. Dan pada siang ini tema insya Allah yang akan dibawakan oleh Ustaz tentang bagaimana menanggapi tentang kurang disiplin, kurang teliti, kurang rapi. Dan inilah fenomenal yang setiap perusahaan ada. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Dokter Al-An pada tepatnya. Baik, santai saja ya, atau berdiri atau gimana ini? Santai aja. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentu yang kami sangat hormati Bapak Direktur beserta jajarannya, para pejabat itu di pajak ini, dan yang lainnya. Tentu kita sangat berbahagia di siang hari ini. Yang pertama, ya, rasa syukur kita dan berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan alam ini, sehingga pada hari ini dengan irada dan putranya bisa mempertemukan kita pada siang hari ini. Salam dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah. Karena ceramah biasa kita cuma di masjid, mushola, tapi bisa di kafe. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita aplikasi. Kita lihat Jepang, negara yang paling disiplin, yang paling menghargai waktu, dan lahirnya teori TQM, misalnya total quality management kan di Jepang, yang sangat menghargai waktu, yang sangat disiplin. Itu Jepang. Kita perlu lihat Jepang. Lalu teorinya dari mana? Kalau kita lihat mengkaji Al-Quran, surah Al-Asr itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa wal 'asr ini adalah sumpah. Wal dalam tata bahasa Arab itu adalah huruf qasam yang berarti sumpah, bahwa Allah bersumpah dirinya tentang waktu. Apa maksudnya? Wahai manusia, perhatikanlah waktu itu. Innal insana lafi khusr. Inna itu tidak sembarangan ditempatkan dalam Al-Quran. Inna itu harfu taukid, penguat. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian tadi kalau tidak memperhatikan waktu. Pola pikir yang perlu kita perbaiki sekarang, sehingga saya lihat secara tertulis itu kiat-kiat bagaimana menghilangkan rasa malas dan seterusnya. Kita melihat dulu contoh, misalnya rasa malas. Sebenarnya malas itu adalah alamiah. Tidak ada orang yang tidak pernah dikena rasa malas. Semua alamiah. Ini mindset pikiran kita tentang malas. Ini yang harus diubah. Misalnya kalau kita melihat bagaimana mengusir rasa malas itu,
Misalnya kita ambillah pandangan Anthony Hopkins ya, salah satu motivator dunia, bahwa ada teorinya tentang moving power, bahwa orang bisa bergerak, berubah itu karena ada dua faktor. Iya, misalnya yang pertama dia sebut bahwa ada gain pressure, ada stimulus yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kebahagiaan. Ya, ada iming-iming, ada apa ya? Dalam bahasa sederhananya ada hadiah yang bisa dia dapat, misalnya kalau dia rajin, ya dia ada dia berpikiran bahwa kalau saya rajin ini, insya Allah saya akan mengalami jenjang karir yang baik, ya misalnya di perusahaan media Fajar ini. Cuma di dalam realitas sekarang ini, mudah-mudahan di swasta tidak, kalau di negeri itu jenjang karir itu hampir tidak ada, Pak. Iya. Siapa istilahnya sekarang ini, siapa yang dekat dari api, itu yang diambil pejabat. Sehingga di sekolah itu, yang negeri-negeri, guru merasa malas untuk itu, karena dia sudah kompeten, sudah dia wali kelas, menjadi waka kurikulum. Mestinya kan misalnya waka kurikulum itulah yang paling ini bisa jadi kepala sekolah. Tapi sekarang ini realitasnya tidak. Ya, sehingga membuat orang rasa malas. Ya mudah-mudahan seperti dia Fajar tidak seperti itu. Ya, bukan karena hubungan emosional. Kalau hubungan emosional bukan karena hubungan profesional, pasti orang merasa malas untuk bagaimana bekerja secara profesional. Kalau misalnya pendekatan hadis seperti ini ya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani memberikan motivasi kepada kita bahwa kalau kita bekerja secara profesional, capek-capek pada siang harinya, ya man amsa, ya kalan, ya yadun ya'mal yadun amsa, ya magfuran lahu, bahwa berarti sampai yang pada saat sore hari merasa capek karena kerjanya siang hari, iya, maka Allah pada siang sore harinya itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya pada hari itu. Ini motivasi kerja kita. Iya. Bagaimana kita mengulas rasa malas? Bahwa kalau menurut secara komprehensif, kalau kita kaji komprehensif sebenarnya, bagaimana orang sekarang ini merasa acuh tak acuh untuk bekerja, ada beberapa hal yang sangat mendasar yang perlu kita benahi sebenarnya. Yang pertama, mindset tentang kehidupan kita. Bagaimana sih memaknai hidup ini? Iya. Dalam pendekatan Qur'aninya itu, bahwa hidup ini adalah sebenarnya kita hidup untuk berlomba, memperlihatkan mana yang terbaik. Bahasa Al-Qur'annya itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini titik sentralnya sini, bahwa hidup dan mati diciptakan itu ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik, ya amalnya, mana yang terbaik perbuatannya, itu yang dinilai. Ya. Kemudian diperkuat lagi dalam surah At-Taubah ayat 105 misalnya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini juga ada beberapa makna ayat di sini. Yang pertama, bahwa segala perbuatan kita itu dilihat oleh Allah. Iya. Ada pengalaman hidup saya, Pak. Ketika saya move on dari pesantren ini, gaji saya di situ sekitar, ya mungkin dulu ya agak tinggi lah di sekolah swasta, lebih 5 juta lah. Karena saya mendapat beasiswa pendidikan, saya pindah ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini ya
bisa saya sebut angka gaji struktural pertama saya itu cuma 300, dari kurang 5 juta turun gaji 300, kira-kira bagaimana itu? Iya, ini materi. Tapi alhamdulillah 3 bulan di situ digaji 300, dikasih oleh Tuhan beasiswa S3. Iya, artinya saya selalu berpandangan begini, di kunci hidup saya itu bahwa apa yang di atas putih, maksudnya hitam di atas putih yang kita tanda tangani setiap bulan itu, kalau kita tidak berpatokan di situ, ya Allah akan memberikan jauh lebih banyak di balik yang kita tanda tangani setiap bulan itu. Di pengalaman hidup saya, Pak, Tuhan lebih banyak. Seandainya saya berpatokan di gaji 300 tadi itu, iya, mungkin Tuhan tidak memberikan balasan S3 ke Jawa kemarin ini. Iya. Jadi beberapa pengalaman hidup yang saya seperti itu. Ya, kerja saja. Prinsip saya itu Tuhan itu tidak buta. Iya, Tuhan itu tidak buta, Pak. Tuhan Maha tahu. Yang cuma mindset sekarang kita ini, jangan bedakan kehidupan dunia kehidupan akhirat. Seluruh kehidupan dunia itu termasuk kerja, apa yang kita catat itu hari, ya ini hari misalnya, ya karena kita di pencatatan misalnya administrasi, itu semua apa yang kita kerjakan itu amal untuk akhirat. Apa yang kita kerjakan, apakah sebagai pencatat dan seterusnya, apakah sebagai cleaning service dan seterusnya, apakah sebagai penjaga kafe dan seterusnya, iya, jalani amanah itu dengan baik, karena itulah yang menjadi bekal akhiratnya. Jadi itu yang pertama, mindset kita harus ubah, bahwa segala perbuatan, ya, yang kita lakukan ini adalah semua muarahnya adalah akhirat. Iya. Yang kedua, internal media Fajar ini. Tadi sudah saya singgung. Iya. Bagaimana membangun kebersamaan? Karena kalau ada gen di dalam, iya, tanpa ada kebersamaan, itu juga hampir, Pak. Coba kita lihat dalam Al-Quran, hampir seluruh doa itu bermakna jamak. Iya, bermakna jamak, bermakna kelompok, sehingga ada istilah al-jamaah barakah, bahwa berjamaah itu berkah. Nah, mungkin yang lain yang negatif pada ya, bahwa korupsi berjamaah itu berdosa. Tentu tidak. Iya, tentu tidak. Tapi hampir seluruh kebaikan yang dalam Al-Quran, ya, itu bermakna jamak, bermakna kelompok. Artinya apa? Kita harus bangun kebersamaan. Karena kalau dalam suatu perusahaan ada gap, tidak membangun kebersamaan, kebersamaan tidak berarti harus sepahamnya. Saya itu, Pak, sana tanda kutip pemberontak. Iya. Kalau tidak sepaham dengan, karena masih ada satu orang di atas saya, ketua, karena saya wakil ketua 1. Kalau tidak sepaham dengan saya, ya saya memberontak dalam tanda kutip, ya. Iya. Harus ada di dalam perusahaan itu pemancing. Maksudnya jangan satu kata. Kalau memang tidak benar, ya harus sampaikan siapapun orangnya. Iya. Walaupun kita banyak beragam dan kita harus berjalan secara tupoksi kita, tapi ya membangun kebersamaan ini, kalau goal suatu tentu bukan Pak Direktur saja, tapi semuanya punya andil dalam itu. Iya. Jadi ini yang harus mindset kita bangun. Begini proses, ini kan saya lihat. Ini kan orang selalu bilang bahwa disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Padahal kan mungkin banyak orang sukses tapi dia disiplin. Iya. Oke. Saya kembali dulu. Teman saya dulu ada teman
Kenapa tidak mau jadi PNS? Belajar PNS bukan jiwaku. Kenapa bukan jiwaku? Setiap pagi harus bangun sampai jadi guru ini. Pokoknya waktu itu sudah ini. Tergantung Pak. Iya. Saya kira tidak ada guru yang sukses tanpa disiplin. Iya. Kalau bagaimana guru sudah ditetapkan jam 7 masuk. Kalau jam 10 masuk, ada kedisiplinan. Ini dilihat juga harus secara komprehensif. Iya. Disiplin masalah waktu. Mungkin juga harus ada disiplin masalah tentang pengeluaran, tidak boros. Tapi tentang waktu, ini disiplin juga harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang, disesuaikan dengan dunia kerja kita. Yang terakhir kita sudah terakhir tadi, bahwa segala nawaitu, ya, tujuan kita hidup ini hanya lillahi ta'ala. Allah, kita tempat kembali, kita dari Allah dan kembali kepada Allah.